Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita diperkenankan untuk kembali berkumpul dalam majelis yang mubarak ini dengan penuh taufiknya, dengan pertolongannya dan segenap nikmat yang tak terhingga yang Dia berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, pada pertemuan terakhir kita membahas tentang sholat dalam safar, dan kita masih belum selesai pembahasan tentang sholatnya musafir. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang beberapa permasalahan. Yang pertama adalah tentang qashar di dalam sholat dalam musafir, qashar sholat saat safar begitu, yaitu mengganti yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang di sana para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat tentang hukum qashar ini. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang hukum qashar. Ada yang mengatakan bahwasanya qashar ada rukhsah, yakni jaiz, boleh. Dan ini mazhabnya jumhur, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali. Lalu ada lagi yang berpendapat qashar hukumnya wajib, la yajuzul itmam, tidak boleh sempurna. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Satu pendapat dari Maliki dan mazhab Zahiri, Dan sudah kita bahas tentang dalil daripada masing-masing di antara pendapat para ulama, baik yang menyatakan itu jaiz, rukhsah ataukah wajib. Walhasil itu adalah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita mengamalkannya. Terlepas apakah hukumnya itu wajib ataukah jaiz, tapi itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dalam keadaan safar, maka yang sunnah adalah mengqashar. Tidak mengqashar itmam, maka itu adalah tidak apa-apa, jaiz, maksudnya wenang gitu Itu pilihan daripada masing-masing. Namun yang sunnah adalah apa? Sunnah? Qashar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian kita bahas pula tentang batasan jarak yang diqashar. Ada pendapat yang pertama adalah 40 mil, yang setara dengan 85 kilo. Ini pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hasanul Basri, Az-Zuhri. Dan ini mazhabnya Imam Malik, Al-Laits, Asy-Syafi'i, kemudian Ahmad, Ishaq, Ibnu Rahawai, Abu Thawr. Ini pendapatnya di antara jumhur para ulama rahimahumullahu ta'ala, atau dari kalangan para sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hasanul Basri, dari kalangan para tabi'in, dan Az-Zuhri dalam kalangan
imam 4 mazhab, maka mazhabnya Malik, kemudian Asy-Syafi'i dan Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Ya, itu jarak berapa? 85 kilo. Lalu pendapat yang kedua yaitu jarak berapa dulu? Sudah kita jelaskan? Nah, iya 3 hari 3 malam dengan naik onta. 3 hari 3 malam dengan naik onta. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, tidak ada jarak yang ditentukan, bahkan dikosor pada setiap apa saja yang disebut safar. Ya, sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Walhasil itu adalah permasalahan khilaf di antara para ulama, ya, dan mereka semua memiliki dalil dari pendapat-pendapat tersebut. Bagi mereka yang memiliki hujjah, memiliki kemampuan untuk bisa membedakan mana di antara pendapat-pendapat yang terkuat, ya, maka dia mengikuti pendapatnya. Bagi yang memiliki kemampuan, berarti dia punya ilmunya, punya ilmu alat dan sebagainya. Bagi yang tidak mampu, cukup tanya. Bagi yang tidak mampu, cukup tanya. Ya, cukup tanya siapa? Gurunya. Selesai. Gampang begitu ya. Jadi agama ini yusrun, agama ini mudah, nggak dipersulit. Sampean maca buku bingung, sing bener iki kan gitu ya. Langsung ngebel, tanya kepada gurunya. Ini gimana? Milo iki selesai, begitu aja. Ya. Sebagai yang memiliki ilmu alat, misalkan memiliki ilmunya, bisa membedakan, ya, bisa membandingkan, maka dia ngikuti ilmunya. Bagi yang tidak punya, cukup tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Gampang, ya. Gampang toh? Ya gampang gitu. Baik, kalau kita ini termasuk golongan yang bisa membedakan atau golongan yang tidak bisa membedakan? Nah, berarti selesai. Gitu ya, selesai ya. Baik, jangan sampai thalabul ilmi bantah-bantahan masalah ini. Enggak, aku melok iki ndak nih. Kan iku apa kan gitu ya. Ya, bagi thalabul ilmi cukup tanya, ya, cukup bertanya. Kalau sudah dijawab, maka laksanakan. Dan jangan pernah kemudian menabrakkan jawaban satu ustadz dengan ustadz yang lain. Ini termasuk adab yang tercela bagi penuntut ilmu. Dia tanya satu permasalahan kepada banyak ustadz. Tanya sana, tanya sana, tanya sana, tanya sana, tanya sana. Begitu dijawab, loh ustadz, tapi kata ustadz bulan ini, ya wis. Orang seperti ini, wis gak usah dilatihani lek ngono wisan ya. Lah apa ngono takon aku lek ngono ya. Melok kono ae kan ngono. Jadi ini harus dijaga. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, para penuntut ilmu harus dijaga, menjaga adabnya. Ya jangan pernah menabrakkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Wong dirinya sendiri juga tidak bisa membedakan. Cukup bagi dia bertanya, dijawab maka amalkan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Baik. Ya. Makanya nanti misalkan antum bertanya kepada saya, mungkin jawaban saya akan berbeda dengan jawaban yang lain, kan begitu ya. Karena memang pilihannya itu berbeda ya, berbeda sesuai dengan kapasitas ilmu. Dan juga ya barangkali yang satu dengan ilmunya, yang satu dengan dia punya guru lagi, dia ngikuti gurunya, ngikuti ustadznya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala. Dan itu namanya bukan taklid gitu ya. Yang tidak boleh taklid itu yang punya ilmunya. Ya seperti perkataan daripada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau itu takjub ya, ata'ajjabu mimman ya'rifu isnadal hadithi. Ya, wa yuqallidu as-Sufyan. Atau seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, aku takjub heran dengan orang yang dia mengetahui keabsahan, kesahihan satu sanad, berarti kan mengetahui kesahihan suatu hadis, tapi kemudian dia mengikuti orang lain. Harusnya dia mengikuti hadisnya, gitu ya. Dia mengikuti, berarti dia punya ilmu begitu ya. Tapi bagi orang yang awam, bagi orang yang
ndak punya, cukup yang napa instan sing mateng karek karek ngemplok. Itu agamanya orang awam. Cukup bertanya, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Yang kadang misalkan kita baca satu buku kesimpulannya A, baca buku yang lain kesimpulannya B, baca buku yang lain kesimpulannya C gitu ya. Saya juga membaca buku satu buku, satu kitab begitu ya. Kesimpulannya berbeda-beda. Gimana cara penyelesaiannya? Lek gak iso bingung, cukup nanya, selesai urusan. Begitulah penuntut ilmu ya. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Pun demikian dalam masalah qasar seperti ini ya sebagaimana banyak pendapat, sampai ada 20 pendapat di dalam masalah ini misalkan, maka bagi penuntut ilmu cukup bertanya kepada ahlul ilmu yang dia mempercayai, meyakininya akan kesolehannya, akan kesiqahannya begitu ya, yang dia tidak akan menjawab kecuali berdasarkan ilmu. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, kita lanjutkan juga kita masih membahas tentang masalah safar ya, yaitu apakah disyaratkan bagi safar yang dibolehkan untuk qasar itu hanya safar taat saja gitu ya. Ini sudah atau belum? Belum ya? Ya ini. Jadi dalam safar, namanya orang safar itu ada kalanya safar untuk ketaatan. Apa safar untuk ketaatan? Umroh, haji. Ada safar untuk perkara yang mubah, contoh kerja ya, safar mubah untuk kerja, untuk satu pekerjaan, tugas dinas, atau untuk wisata, plesir dan semacamnya. Ada lagi safar maksiat. Nah, ada lagi safar maksiat. Walhasil safar ya. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Maka di sini jumhur ulama berpendapat, yakni mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwasanya tidak disyariatkan qasar kecuali pada safar yang wajib. Safar yang wajib, biasa berarti safar wajib, safar apa? Haji, umroh, safar wajib. Awil mubah atau mubah. Maka tidak boleh safar maksiat. Ini boleh. Safar maksiat di qasar luar biasa ya. Nah, tidak boleh dalam safar maksiat ya. Seperti pembegal, masya Allah, no begal tapi soleh ya. Tidak meninggalkan sholat. Apa ada seperti itu kira-kira? Ada nggak kira-kira? Embuh karo aku. Kenapa inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar? Salat itu bisa mengalih seorang dari perbuatan keji dan munkar. Kalau misalkan ada, ya berarti salatnya tidak benar ya. Tapi ya ono ayan dia wong Jumatan mulai nyangking sandali kancane ya ono ternyata ya. Baik. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Hal ini disasarkan bahwasannya pendapat safar ini adalah rukhsah gitu ya. Safar ini adalah rukhsah. Bi annal qasra rukhsah. Ya, wal maqsudu minna at-takhfifu 'alal mukallaf, yang dituju daripada qasar itu adalah meringankan bebannya orang yang dikasih kewajiban taklif. Maka tidak disyariatkan qasar itu kecuali untuk membantu menghasilkan kemaslahatan. Ya, kemaslahatan dalam menunaikan amal wajibnya, kemaslahatan dalam menunaikan amal mubahnya gitu ya. Tapi bukan untuk kemaslahatan bagi kemaksiatannya ya. Maka tidak ada kecuali pada ketaatan atau perkara yang mubah, dan tidak berlaku dalam perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Baik. Sementara
Itu kan pendapat jumhur ya. Pendapat Abu Hanifah dan mazhab Zahiri kan menyatakan safar itu wajib. Maka konsekuensinya berarti Abu Hanifah, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan selain mereka berpendapat bahwasanya qasar itu berlaku pada setiap safar sekalipun maksiat. Ya. Berlaku pada setiap safar sekalipun maksiat, ya. Karena fardunya adalah 2 rakaat bukan 4 rakaat. Sekalipun dia melakukan kedurhakaan dalam safarnya. Dan ini satu pendapat dari pendapat Maliki. Maka kata Syekh Abu Malik, beliau berkata, qultu katakan faman tarajjaha indahu anal qasra rukhsah. Maka barang siapa yang memilih pendapat rajih menurut dia bahwasanya qasar itu adalah rukhsah, ya, maka ya pasti dia akan melarang, tidak akan qasar di dalam safar maksiat. Tapi yang berpendapat bahwasanya qasar itu hukumnya wajib, maka tidak dibedakan mana yang safar taat, mana yang safar mubah, dan mana yang safar maksiat, ya. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tapi kalau orang itu dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira gitu ya, kira-kira ya gak mikir salat, apa meneh dikosor tadi jamak gak dipikir, bahkan mungkin gak salat-salatan gitu. Ya, mungkin seperti itu nggih. Wallahu taala alam bisawab. Tebal hasil itu adalah hukum yang menjadi khilaf di antara para ulama rahimahullahu taala. Kita bicara hukum bukan bicara prakteknya, ya. Prakteknya apakah ada orang yang maksiat, safar maksiat kemudian dia sholat atau mengqasar atau menjamak dan seterusnya. Wallahu alam, ada tidaknya kita tidak mengetahui. Yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, pembahasan berikutnya adalah tempat ngawali qasar. Itu di mana? Tempat ngawali qasar. Di mana kita dibolehkan untuk ngawali qasar, ya. Maka para ulama sepakat ajma'ul ilm ala anna al-musafira yajuzu lahu an yabda'a qasra salati ba'da mufaraqati umrani buldatihi. Jadi para ulama itu sepakat bahwasanya seorang yang musafir itu boleh baginya untuk mulai qasar salat setelah pisah dari bangunan negerinya atau kotanya. Artinya keluar dari kotanya, keluar dari daerahnya. Oleh saat ini masya Allah niki nawa jenenge padat gitu ya, gak metu-metu gitu. Bangunannya nawa nyambung terus gitu ya, mulai toko Malang sampai toko nyambung terus gitu ya. Walhasil keluar dari daerahnya ya sudah boleh qasar, ini seperti itu ya. Dari Malang Singosari niku jabone Malang mboten? Kabupaten Jian ya, melok kabupaten. Tapi sudah bukan termasuk kota Malang lah. Bukan gitu ya. Pemenang Lawang ya, misalkan semacam itu, maka ya sana sudah boleh qasar. Tujuannya tapi kemana dulu? Tujuannya ke Surabaya misalkan begitu nggih. Caranya sudah jarak 85 kilo. Maka sepakat itu jarak safar sepakat, maka dia sudah boleh qasar ya di Singosari, sudah boleh qasar di Lawang, di Purwodadi, sudah boleh qasar sekalipun belum sampai di Surabaya. Karena memang qasar itu adalah dalam perjalanan ya, dalam perjalanan di qasar, di jamak diperbolehkan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya, dan berikutnya muddatul qasr sekarang. Masa mengqasar. Ini perdebatan yang perselisihan yang kuat masalah ini ya. Sama rahimani rahimakumullahu taala. Maka di sini bagi penuntut ilmu ya kami anjurkan untuk tanya saja gitu ya. Tanya kepada gurunya kemudian dia diamalkan ya. Karena kalau baca ini malah tambahan apa? Nggih, mumet sampean ya. Sama sekali rahimani rahimakumullahu taala. Maka muddatul qasr, masa qasar itu berapa?
idza aqama fi baladis safar, jika seseorang itu diem di negeri safar. Ya, jadi masa qasar jika seseorang itu sudah nyampe di tujuan dia safar. Jadi misalkan seseorang safar ke Jakarta, dia sudah sampai di Jakarta. Ya, maka sampai berapa lama dia boleh qasar di Jakarta ini? Gitu ya. Sampai berapa lama dia boleh qasar di sana? Ya. Apakah selamanya atau berapa hari, begitu ya? Ataukah begitu sampai di sana langsung jamak, langsung apa ini sempurna, tamam tanpa qasar? Nah, ini perbedaan pendapat tajam di antara para ulama rahimahumullahu taala. Jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullahu taala, musafir itu tiada hentinya mengqasar salat selagi dia ada di jalan safarnya. Ini tidak ada khilaf. Pokoknya dalam perjalanan belum nyampe tujuan, maka dia boleh qasar terus, sekalipun misalkan perjalanannya 3 bulan gitu ya, maka selama 3 bulan dia qasar terus. Bahkan perjalanan setahun, selama setahun dalam perjalanan terus, maka dia boleh qasar terus. Pokoknya dalam perjalanan. Ya, mahma ta'latil muddah, betapapun panjangnya masa tersebut. Nah, sekarang permasalahannya jika sudah sampai ke negeri tujuan dia, lalu berapa masa disyariatkan bagi dia untuk qasar? Maka permasalahan ini adalah permasalahan yang maskutun minhu fi syara', yang didiamkan dalam syariat. Termasuk perkara yang tidak dijelaskan secara sharih. Nabi SAW tidak menjelaskan secara sharih dengan qaul, dengan ucapan. Kalau dengan ucapan kan jelas, wa enak sam'an wa ta'atan. Kita mendengar, kita taat. Kalau dengan ucapan, karena al-qaul muqaddam, ucapan itu didahulukan. Masalah di sini para ulama itu membuat kesimpulan dari apa yang diperbuat oleh Nabi, dari apa yang diperbuat oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang lainnya. Nah, ini masalahnya. Ya, jadi hukumnya itu dibangun dari perbuatan, dari fi'il. Ya, yang itu berbeda. Kan itu ya. Kok gini, kok begitu, kok begini dan seterusnya. Kalau dari ucapan kan jelas, ucapan, qaul, jelas. Ya, misalkan Nabi SAW mengatakan, kalian harus langsung tamam sempurna kalau sudah meniatkan diam di tempat tujuan lebih dari 4 hari misalkan. Ono ngono langsung saman wada'atan, gampang wis, tambah gampang. Tapi di sini ini termasuk perkara yang didiamkan, tidak ada penjelasan yang detail secara rinci, cuman melihat dari apa yang diperbuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menafsiri perbuatan itu kan bisa macam-macam. Orang melihat orang berbuat sesuatu, maka bisa nanti pikirannya satu orang berbeda dengan pikiran orang lain. Pendapat satu orang berbeda dengan pendapat orang-orang. Nah, inilah yang terjadi. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Maka tidak ada satu hadis pun yang sharih, yang jelas terang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga qiyas, ya, untuk membatas tidak ada ya hadis yang jelas dari Rasulullah SAW. Sementara qiyas yang digunakan untuk memberikan batasan itu dhaif, lemah menurut para ulama. Ya, menurut para ulama dinyatakan qiyas, penentuan batasan itu lemah. Oleh karena itulah para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, lebih dari 11 pendapat. Lebih dari 11 pendapat. Ya, yang paling masyhur ada 4 pendapat. Ya, yang paling masyhur ada 4 pendapat. Jadi 11 itu dikerucutkan menjadi 4 pendapat. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Yang pertama, pendapat yang pertama ya. Inna wal iqamata akthar min arba'ata ayyamin lam yuqassir. Ini pendapat yang pertama. Jika niat tinggal di negeri tujuan lebih dari 4 hari,
Ya, lebih dari 4 hari. Contoh, jenengan pulang kampung, mudik. Ya, mudik di sana seminggu. Jelas. Gitu ya. Sudah nyampe di sana jelas seminggu. Lebih dari 4 hari kan seminggu. Ya, lebih dari 4 hari seminggu. Dan ini maka lam yuqassir, maka dia tidak mengkosor. Begitu sudah sampai di tujuan langsung sempurna, tidak kosor. Kenapa? Sudah niat tinggal lebih dari 4 hari. Dan tempat tinggalnya jelas loh ya, jelas sudah. Mulai nang omahe, nang marotuane jelas, wis ono kasure kan gitu ya. Ya, gak pindah-pindah. Wis kono meneng selama di situ sudah diem di sana. Ya di sana tempat tidurnya, di sana dapurnya, masaknya, di sana sudah diem di sana. Seperti pulang ke rumahnya sendiri. Gitu ya. Dan itu lebih dari 4 hari. Maka begitu sudah nyampe tidak kosor. Karena dianggap pulang ke rumahnya sendiri. Paham di sini? Ini pendapat yang pertama. Atau contohnya misalkan diantaranya Taurah. Taurahnya seminggu niku pinten dino? 7 hari. Berarti lebih dari 4 hari. Dan tepatnya jelas, kamarnya jelas, makannya jelas, gak bingung golek panganan, wis meneng dek kono nyaman enak. Begitu sampai di sana langsung sempurna tanpa kosor karena jelas dan sudah niatnya lebih dari 4 hari. Ini dimaksud. Faham? Atau anak kuliahan, mau meneh kuliah. Ya, kuliah dari Jakarta ke Malang. Wis niatnya lebih dari 4 hari. Gitu ya. Wis ono kose nek kono wis meneng nek kono gitu ya. Duit dikirimi gak oleh kerja dan seterusnya, sudah begitu nyampe langsung sempurna, tidak mengkosor. Karena sudah niatnya tinggal di sana, ya. Nah, ini mazhabnya jumhur. Mazhabnya Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mazhab jumhur Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanya saja Maliki dan Syafi'ah mereka berpendapat arba'ata ayyam ghairu yaumid dukhul wal khuruj. 4 hari itu dihitung selain hari datang dan hari pergi. Ya. Baik, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Sementara Hambali haddaduha memberikan batasan bi'ihda wa ishrina salatan, dengan 21 salat. 21 salat. Berarti berapa itu? 21 salat. Ya 4 hari ya sama kan itu. Tapi pada wae aja gitu ya. Ya 21 ya. Berarti kan 4 hari lebih 1 salat. Ya, 4 hari lebih 1 salat ya sama. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Dan mereka berdalil. Nah, dalilnya ini dikiaskan dari memperhatikan apa? Perbuatan. Karena memang tidak ada ucapannya khusus. Dalil yang pertama yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah di pagi hari yang keempat Dzulhijjah. Lalu beliau tinggal di sana pada hari yang keempat, yang kelima, keenam, dan yang ketujuh. Lalu beliau sholat subuh di hari yang kedua. Lalu beliau keluar menuju Mina. Dan beliau mengqashar sholat di hari-hari tersebut. Dan beliau meniatkan untuk tinggal. Gitu ya. Jadi diambil dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi beliau tinggal di Mekah selama 4 hari. Selama itu beliau mengqashar. Ya, 4 hari kemudian mengqashar. Setelah itu pergi ke Mina. Lalu diambil kesimpulan, oh berarti lebih dari 4 hari maka tidak boleh qashar. Nah, ini Nabi
tinggal di sana 4 hari kemudian berangkat. Diambil kesimpulan seperti itu, gitu ya, oleh para ulama rahimahumullahu taala, ya. Tapi itu juga kan tidak sharih. Itu tidak sharih, tidak jelas, gitu ya. Cuman melihat lalu disimpulkan. Ya tentunya orang bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan yang lainnya. Ya. Maka di sini ya bisa dijawab seperti yang Syekh Abu Malik menjawab bahwasannya tidak ada padanya muddah ini adalah masa yang terendah untuk tinggal, begitu ya. Ya bisa jadi memang datangnya Nabi ketepaan, berangkatnya juga ketepaan, bukan suatu yang disengaja, kan bisa. Kalau pendapat yang pertama jumhur tadi mengatakan itu disengaja, memang 4 hari. Pendapat yang kedua enggak sengaja, ketepaan. Itu namanya menafsirkan perbuatan. Itu mengatakan disengaja 4 hari, yang mengatakan tidak disengaja 4 hari, ketepaan aja. Nabi datang pada tanggal yang keempat, ya, kemudian 4 hari tinggal di Mekah, ya, lalu tanggal 8 hari tarwiyah ke Mina. Ya, ketepaan aja, bukan sesuatu yang disengaja. Sebagaimana datang saat safar itu ketepaan, ya, enggak disengaja, maka berangkat ke Mina pun demikian. Ya, hasil itu titik perdebatan dan perbedaan di antara para ulama. Kemudian dalil yang kedua, hadis Al-Ala bin Hadrami, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, yuqimul muhajiru bi Makkah ba'da qada'i nuskihi salatan. Ya, orang muhajir tinggal di Mekah setelah menunaikan manasiknya selama 3 hari. Maka mereka berkata, fadlal anna man aqama salasa ayyam laisa fi hukmil muqim bal wa fi hukmil musafir. Maka menunjukkan bahwasanya orang yang tinggal 3 hari, masih 3 hari, berarti dia hukumnya hukum musafir. Tapi kalau tinggal 4 hari, maka hukumnya hukum muqim. Diambil kesimpulan dari sana oleh jumhur ulama. Jadi muhajir yang datang di Mekah tinggal di sana 3 hari. Ya, tinggal di sana 3 hari. Menyelesaikan manasiknya selama 3 hari. Tidak boleh lebih. Lalu diambil kesimpulan tadi itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala. Ya, maka juga bisa diberikan jawaban masalah ini. Bahwasanya makna hadis, bahwasanya orang yang hijrah dari Mekah sebelum Fathu Mekah, maka haram bagi dia untuk tinggal di Mekah. Tidak boleh tinggal di Mekah. Orang yang sudah hijrah dari Mekah ke Madinah tidak boleh mulai nang Mekah. Tinggal di Mekah tidak boleh. Tidak boleh mukim di Mekah karena sudah hijrah. Ya, sudah hijrah meninggalkan kampungnya, ya, menuju Madinah. Maka haram bagi mereka untuk kembali ke Mekah kembali. Sekalipun Mekah sudah dikuasai, sudah muslim semuanya, tidak boleh kembali ke Mekah. Karena dia sudah hijrah, tidak boleh membatalkan hijrahnya. Ya, masalah rahmani rahmakumullahu ta'ala, ya. Jadi bisa dijawab, ya, memang karena muhajirin tidak boleh tinggal di Mekah, maka dia tidak boleh lama-lama di Mekah, harus segera berangkat. 1 hari itu sedikit, 2 hari itu disebut dengan hari yang kedua, 2 hari double, 3 hari itu wis akeh. 3 hari itu sudah banyak, dan itu adalah angka yang paling rendah dari jamak. Kan itu ya. Dalam bahasa Arab kan ada mufrad, musanna dan jamak. Mufrad itu tunggal, musanna itu bentuk 2, kalau jamak itu 3 ke atas. Nah, angka 3 itu adalah jamak yang paling rendah. Maka seorang muhajirin tidak boleh tinggal lebih dari 3 hari. Karena 3 hari itu akeh. Jadi punya penafsiran macam-macam sesuai dengan yang difahami oleh masing-masing. Karena memang tidak ada tadi sekali lagi nas yang jelas, ya. Kemudian juga dalil dari athar Umar bin Khattab, bahwasanya dia menetapkan bagi Yahudi Nasrani
dan orang Majusi di Madinah selama 3 malam untuk mereka bersiap-siap, ya, untuk kemudian mereka menunaikan hajat mereka, dan tidak boleh tinggal seorang pun di antara mereka lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Kenapa? Karena menjadi tanah haram. Kalau sudah tanah haram maka orang kafir harus keluar. Ya, dikasih waktu 3 hari untuk bersiap-siap. Ya, maka athar ini menjadi dalil bahwasanya 3 hari adalah batasan safar. Maka lebih dari 3 hari adalah haddul iqamah, itu batasan mukim. Ini pun demikian, diambil dari kesimpulan, bukan satu nas yang jelas, ya. Tapi pendapat ini ya lebih menenangkan hati, begitu maksudnya, ya, lebih menenangkan hati, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Bagi yang menginginkan berikhtiyat, yakni berhati-hati, maka pendapat yang pertama, pendapat jumhur, ini adalah pendapat yang hati-hati. Ini jamaah sekalian rahimani rahmakum, karena kaitannya dengan masalah sholat. Masalahnya kaitannya dengan merubah dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, perubahan ini kan membutuhkan apa? Dalil sing kuat, dan juga membutuhkan kehati-hatian, karena risikonya kan besar. Itu maksudnya, yang dimaksud risikonya itu besar, konsekuensinya itu besar, ya, konsekuensinya adalah besar. Maka seseorang tidak boleh teledor di dalam masalah ini, apalagi kalau kemudian niatnya adalah ingin mencari yang ringan. Nah, ini beda mana? Boleh sing aku golek pendapat sing ringan ayahku, itu tidak boleh. Ya, ikut pendapat yang paling ringan, enggak. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi berpendapat mengikuti dalil, begitu ya. Tab yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, juga berdalil dengan diafatul musafir 3 ayam, menjamu musafir 3 hari, gitu ya. 3 hari itu wajib, ya. 4 hari kaono kon metu. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian berikutnya, pendapat yang kedua, idza nawa al-iqamata 15 yauman lam yuqassir. Kalau dikatakan pendapat yang pertama, kalau niat tinggal lebih dari 4 hari maka tidak qasar. Sekarang pendapat yang kedua, niat tinggal lebih dari 15 hari maka tidak qasar. Kalau jumhur berapa? Berniat tinggal dari 4 hari. Ingat, tinggal di sini menetap, tinggal ya, tidak pindah, Tapi kalau misalkan jenengan mudik pulang kampung ya, pindah-pindah, rong dino ndek Pak D, rong dino ndek BB, rong dino ndek Mbok D, rong dino ndek semacam, pindah-pindah, itu jenenge musafir. Ini namanya masih musafir. Soalnya apa? Pindah-pindah. Maka itu berlaku bagi dia untuk qasar. Kenapa? Tidak tinggal menetap. Ya. Ya, dari pulang kota, bukan pulang kampung kalau itu nggih. Pulang kota, ya. Ke kota halaman gitu ya. Tapi pindah-pindah ke sana, punya saudara sana, 2 hari di sana, 2 hari di sana, 2 hari di sana, 2 hari di sana, ya, muter begitu. Ya, tidak ada rumah induk yang dia tinggal di sana, gitu ya. Rumah induk sudah tidak ada, tapi pindah-pindah ke sepupunya, misalkan pindah ke sana, maka itu namanya musafir. Maka boleh bagi dia untuk mengqasar tanpa khilaf, ya. Tapi kalau tadi itu menetap, sudah tinggal di sana, diem, ya, bahkan dia tinggal di sana, lalu saudara-saudara yang datang menemui dia, misalkan semacam dari sana ada datang ke dia, ya pemana seperti itu, maka ini berlaku ini. Pendapat mata ini berapa? 4 hari. Niat tinggal lebih dari 4 hari tidak qasar. Pendapat yang kedua, niat tinggal lebih dari 15 hari maka tidak qasar. Ini mazhabnya Abu Hanifah, mazhabnya Ats-Tsauri, dan dari kalangan muridnya Imam Syafi'i ini mazhabnya Imam Al-Muzani.
Ya, dari kalangan murid-muridnya Imam Syafi'i langsung. Ini mazhabnya Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Dan mereka berdalil yang pertama dengan hadis Anas. Dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW dari Madinah menuju Makkah. Beliau selalu sholat 2 rakaat sampai kami kembali ke Madinah. Keluar dari Madinah ke Mekah, lalu sampai ke Madinah, beliau selalu sholat, selalu qashar, berangkat sampai pulang. Selalu kok qashar. Qila lahu aqamtum bi Makkah syai'an, kalian tinggal di Mekah sesuatu? Qala aqam nabiyya ashron, kami tinggal 10 hari. Kami tinggal 10 hari di Mekah. Dalam rapat yang lainnya, aqam nama an-nabi asyrata ayyam, kami tinggal bersama Nabi 10 hari. Nuqassiru salata, kami mengqashar salat. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Jelas ya di sini ya. Dalilnya biar tahu, oh itu dalil digunakan oleh para ulama. Lalu juga riwayat dari Ibnu Abbas. Dia berkata Rasulullah SAW tinggal di Mekah pada tahun Fathu Mekah 15 hari beliau mengqashar salat. Selama 15 hari tinggal di sana beliau mengqashar salat. Nah, bilangan tinggal di sana itu pun juga khilaf. Ya. Jadi selama 15 hari beliau mengqashar salat. Kemudian dalil yang ketiga yaitu riwayat datang dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, bahwasanya keduanya berkata, ya, jika kamu datang ke satu negeri sementara engkau dalam keadaan musafir dan dalam hatimu kamu niatkan untuk tinggal 15 hari, sudah diniatin 5 hari, maka akmilis salat, sempurnakan salat. Jangan kok qashar. Sampai di negeri sudah meniatkan 15 hari, maka sempurnakan salat. Wa in kunta la tadri mata tad'anu, kalau kamu enggak tahu kapan kamu akan meninggalkan negeri itu, maka qasharlah salat. Enggak tahu kapan, enggak tahu tinggal di sana itu mbo petang dino, mbo 15 dino, mbo selawe, mbo 3 wulan gitu ya. Enggak tahu. Enggak niat untuk tinggal juga enggak tahu kapan pulang karena urusannya banyak. Gitu ya. Maka karena tidak tahu kapan pulangnya, nggak tahu, maka di sana mengqashar boleh, karena hukumnya adalah hukum musafir, tidak tahu pulangnya. Tapi kalau tahu, bahkan sudah napa jenenge duwe tiket PP pulang pergi pulang, ya. Sudah punya, kan sudah jelas tinggalnya di sana berapa hari, sudah jelas. Tapi kalau nggak jelas, maka hukumnya hukum musafir, tidak ada khilaf. Tapi kalau jelas tinggalnya berapa hari, lebihnya berapa, maka langsung sempurna. Kesimpulannya seperti itu, nggih. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jelas sampai di sini? Baik. Pendapat yang ketiga yaitu bahwasanya seorang musafir itu mengqashar selamanya selagi tidak niat tinggal menetap. Selagi tidak niat tinggal menetap. Dan ini mazhabnya Al-Hasan, Qatadah, Ishaq, dan dipilih Ibnu Taimiyah. Mereka berdalil yang pertama dengan hadis Ibnu Abbas, Nabi tinggal selama 19 hari mengqashar. Maka kami idza safarna fa aqamna 19 qasharna wa in zidna atmamna. Kalau kami safar selama 19 hari kami mengqashar, kalau kami lebih dari 19 hari maka kami sempurnakan. Ya, maknanya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang pertama, kedua, dan ketiga itu. Intinya kalau selagi masih safar, dalam arti tidak tahu, tidak ada niat untuk tinggal dan tidak tahu kapan pulang, tidak tahu tinggal di negeri tujuan itu berapa lama, maka hukumnya qashar, hukumnya musafir, dan dia boleh qashar. Ya. Juga hadis Jabir, dia berkata Rasulullah SAW tinggal di Tabuk selama
20 hari beliau mengqashar sholat. Karena Nabi memang tidak niat tinggal di sana 19 hari atau 20 hari, tidak tahu sesuai dengan hajat keperluan. Juga apa yang telah diriwayatkan dari Imran bin Husain, dia berkata, aku pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku ikut menyaksikan Fathu Mekah bersama beliau. Maka beliau itu fa'aqama bi Makkah 18 lailah, selama 18 hari. La yusalli ila raka'atain, beliau tidak salat kecuali 2 rakaat. Yaqul, beliau bersabda, ya ahlal balad, wahai penduduk negeri, yakni Mekah, sallu arba'an fa inna safar. Salatlah kalian 4 rakaat karena kami safar. Jadi maka Nabi ngimami salam pada 2 rakaat, orang ahlu Mekah, penduduk Mekah nambah 2 rakaat. Ya, nambah 2 rakaat. Ini sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya. Bisa dipahami insyaallah. Gampang toh kesimpulannya? Nambah kesimpulannya? Hah? Kenapa kesimpulannya? Intinya selama dalam perjalanan maka mengqashar sholat sebelum sampai tujuan. Kalau sudah sampai tujuan, nah sampai tujuan ini niat tinggal berapa hari, gitu aja, gitu ya. Kalau tidak jelas berapa harinya, nggak jelas, nggak tahu maka mengqashar boleh. Tapi kalau sudah jelas 4 hari lebih, maka langsung sempurna. Ini pendapat yang paling hati-hati. Jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Jelas? Paham? Baik. Ojo dianggap napa? Ojo golek angele. Golek napa? Gampange. Ngoten gampange nggih. Baik. Lalu ada pendapat yang keempat. Pendapat 3 tadi itu mirip-mirip sebenarnya, cuma beda angka. Beda angka. Sekarang pendapat yang keempat, yaitu seorang musafir mengqashar selama 20 hari 20 malam, lalu sholat sempurna selebihnya. Jadi dia tidak tahu tidak tahu kapan pulangnya, nggak tahu. Maka dia qashar, loh kok lebih. Sekarang sampai 20 hari, loh kok sih gak roh kapan mulai nih. Maka dia sempurnakan sholatnya, tidak qashar lagi lebih dari 20 hari. Paham maksudnya? Ya, jadi saya ulangi lagi, musafir ini mengqashar terus selama 20 hari. Setelah 20 hari, maka dia sholat sempurna sekalipun tidak niat mukim. Ini berbeda dengan pendapat yang ketiga. Kalau pendapat yang ketiga, qashar terus selamanya selagi tidak niat mukim. Paham? Selagi tidak ada niat mukim dan tidak tahu kapan pulang. Paham ya? Tidak tahu kapan pulang. Kalau pendapat yang keempat ini, apa? Mengqashar terus sampai 20 hari. Lebih dari 20 hari, maka dia sholat sempurna tanpa qashar sekalipun tidak niat mukim. Paham maksudnya? Baik. Dan ingat, semuanya itu dibangun di atas kehati-hatian, ilmu dan kehati-hatian. Dan ini mazhabnya Abu Muhammad ibn Hazm, diikuti oleh Asy-Syaukani. Ya, sama sekali rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Taib. Dan penuntut ilmu cukup tanya. Cukup napa? Tanya. Yes. Cekak ruwet sampai melok mikir. Ya, cekak ruwet melok mikir. Tanya. Lagi bingung di dalam perjalanan, telepon. Ustadznya yang diketahui, apa yang harus saya lakukan? Gini, ya sudah, amalkan. Ngenuai. Gampang toh? Selesai masalah, gitu ya.
Ya. Kamu ngoten? Jadi kayak angel ya. Cukup tanya fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu caranya. Ojo mikiri khilafi. Ya, jangan mikirin apa khilaf. Mikirin khilaf itu duduk panganan itu labul ilm. Bukan makanannya penuntut ilmu, ya. Mikiri khilaf niku urusane apa para ulama, ya. Urusane para guru, ya. Cuman kita sebutkan khilaf tadi itu misalkan agar apa sih? Kita bisa paham dan punya gambaran serta wawasan, begitu, punya wawasan. Ya apalagi juga pembahasan-pembahasan yang lain misalkan ya ada perbedaan khilaf di antara para ulama agar kita paham gitu loh. Sehingga wawasan kita luas ya. Kemudian kita bisa menyikapi adanya perbedaan. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Contoh misalkan kita safar sama teman, kita qashar dia nggak mau qashar. Kita sholat qashar lalu dia nambah 2 rakaat. Itu jangan dicela. Kenapa? Karena dia berpendapat ini rukhsah. Boleh diambil, boleh tidak. Barangkali dia merasa membuatku gak enak, papat kok tadi loro, misalkan gitu ya. Bisa jadi hatinya nggak nyaman begitu, misalkan gitu ya. Ditambah lagi misalkan perasaanku sih Surabaya Malang biasa saja. Bisa jadi kan gitu ya. Biasa saja. Numpak ya mobil-mobilku dewe. Kapan mandek ya aku mandek. Kan gitu ya, krungu adzan untuk masjid ya aku masjid. Lah apa tak qashar, misalkan begitu. Ini kan apa jenenge? Ya dimaklumi aja gitu maksudnya. Dengan apa yang kita bahas tadi itu memberikan kita gambaran begitu ya. Jangan mencela sesuatu yang tidak layak untuk dicela, itu maksudnya. Paham insyaallah ya? Baik. Kita lanjutkan sekarang. Salatul musafir khalfal muqim. Salat orang musafir di belakang orang mukim. Ini juga permasalahan yang sangat penting. Jika seorang musafir masuk dalam salat rubaiyah 4 rakaat di belakang imam yang mukim, maka tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama, dia mendapati bersama dengan imam 3 atau 4 rakaat. 3 atau 4 rakaat bersama dengan imam. Maka jelas wajib bagi dia, harus dia menyempurnakan sholatnya 4 rakaat di belakang imamnya menurut jumhur. Berbeda dengan Ibnu Hazm. Ya. Dalilnya jumhur. Jadi kalau jumhur berpendapat ya musafir sholat di belakang mukim maka wajib sempurna, dapat 3 atau dapat 4. Ya berdasarkan keumuman sabda beliau, innama ju'ilal imam liyutamma bi fala takhtalifu alai. Imam jadikan untuk dicontoh maka jangan menyelisihinya. Juga hadis Musa bin Salama al-Hudhali, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana aku sholat jika aku di Mekah dan aku tidak sholat bersama dengan imam. Maka rakaatain 2 rakaat itu sunnahnya Abul Qasim. Di dalam riwayat yang lainnya, inna idza kunna ma'akum sholaina arba'an, kami jika bersama dengan kalian kami sholat 4 rakaat. Kalau kami sudah kembali ke tempat kami sholat 2 rakaat. Itu adalah sunnahnya Abul Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya. Jadi kalau imamnya 4 rakaat, maka makmumnya juga 4 rakaat sekalipun dia musafir. Juga hadis Ibnu Umar. Ya, dia tinggal di Mekah selama 10 hari mengqashar salat, kecuali jika dia ngikut salat jamaah bersama manusia, dia jadi makmum, maka dia salat dengan salat mereka. Ya. Karena idza shalla ma'al imami shalla arba'an wa idza shallaha wahdahu shalla rakaatain. Umar jika sholat bersama dengan imam maka sholat 4 rakaat. Kalau dia sholat sendiri maka dia sholat 2 rakaat. Ya. Lalu pendapat yang kedua atau keadaan kondisi yang kedua. Kalau tadi kondisi yang pertama ya. Kondisi yang pertama apa?
mendapati imam 3 atau 4 rakaat. Sekarang kondisi yang kedua, mendapati imam 1 rakaat atau 2 rakaat. Dapat imam pada rakaat terakhir. Mendapati imam pada 2 rakaat yang terakhir. Maka ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, dia sempurnakan 4 rakaat dan harus sempurna 4 rakaat. Begitu imam salam pada rakaat yang keempat, tatkala dia dapat 2 rakaat, maka dia nambah 2 rakaat. Ya, kalau imam dia dapat cuma 1 rakaat, maka dia nambah 3 rakaat. Ini mazhabnya jumhur. Mazhabnya 4 imam mazhab, Maliki, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah. Dan ini pendapatnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya, kemudian sejumlah besar dari para tabi'in, dan mereka berdalil dengan dalil yang tadi itu. Imam itu jadikan untuk sholatlah dengan sholatnya imam. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Lalu tetapi tetap ada pendapat yang kedua, apa? Boleh bagi dia 2 rakaat saja, imam salam melok salam. Ya, masuk pada 2 rakaat yang terakhir. Masuk pada 2 rakaat yang terakhir. Berarti dapat 2 rakaat bersama dengan imam. Imam salam, dia ikut salam. Memang ada yang berpendapat demikian selain dari 4 mazhab tadi dia. Ini pendapatnya Ishaq ibn Rahawai, Tawus, Asy-Sya'bi, Tamim bin Khadlam, dan pendapatnya Muhammad ibn Hazm. Ya. Tapi yang sahih pendapatnya jumhur, mazhab 4 tadi itu, insyaallah taala. As-sahhu itu yang paling sahih, lebih sahih. Kenapa? Karena dia ada pendapatnya 2 sahabat besar, Ibnu Umar sama Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Umar sama Ibnu Abbas. Wah, diambil pendapat keduanya. Ibnu Umar yang terkenal seorang sahabat yang paling konsisten menetapi sunnah Nabi SAW. Kalau Ibnu Abbas yang paling ngerti Al-Quran, kan begitu. Ya, jadi 2 pendapat para sahabat besar ini. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menyelisih Ibnu Umar sama Ibnu Abbas. Jadi tidak ada beda-beda pendapat di kalangan para sahabat. Jadi kalau Ibnu Umar sama Ibnu Abbas berpendapat lalu tidak ada yang menyelisih, berarti itu as-shah, itu yang paling sahih. Ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya. Karena dia mendapati jamaah bersama dengan mukim, maka hukum dia hukum mukim. Begitu maksudnya. Ya. Baik. Lalu nah, yang berikutnya sekarang kondisi ketiga. An yudrika mahu aqalla min raq'ah. Jadi musafir masuk ke jamaah dalam posisi imam sudah iktidal. Makmum nggak tahu ini, musafir nggak tahu ini. Ini iktidal rakaat berapa kan nggak tahu. Ternyata tasyahud akhir mari ngono. Berarti kan dia nggak dapat 1 rakaat. Maka berpendapat Al-Hasan wa Nakhai wa Zuhri wa Qatadah wa Malik rahimahumullah ila annahu yuqassir, dia mengqasar. Kenapa? Alasannya karena dia tidak mendapati jamaah. Jenengan sholat masuk ke masjid, imam tasyahud akhir, memang duduk, maka tidak dapat jamaah bersama itu. Nggak dapat jamaah itu. Kenapa? Ukuran dapat sholat itu 1 rakaat. Itu ukurannya. Jadi kalau dapat tasyahud akhir, langsung melok lunggu tasyahud akhir gitu. Ya, saya salam melok salam, itu nggak dapat jamaah. Ya, itu nggak dapat jamaah. Hukumnya seperti itu hukumnya. Ya sama dengan ya, dalam masalah Jumat gitu ya. Kalau Jumatan masuk tasyahud akhir gitu ya. Begitu imam salam ya nambah 4 rakaat. Kenapa nggak dapat jamaah? Ya dia tidak dapat Jumatan ya. Dari duhuran nggak Jumatan akhirnya. Dia nambah 4 rakaat.
Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Maka ini dijadikan dalil oleh mazhab yang pertama ini, ya, yang ini gitu ya. Kalau dia mendapati imam tasawuf akhir misalkan, artinya akhirnya kemudian dia nggak dapat satu rakaat pun bersama dengan imam, maknanya dia nggak dapat jamaah bersama dengan imam, maknanya dia tidak ngikut mukim, maka dia sholat 2 rakaat. Paham? Begitu salam maka dia sholat 2 rakaat. Ya. Taib, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Ini pendapat Hasan, Nakhai, Az-Zuhri, Qatadah, Malik. Ya. Kalau jumhur tetap soalin niatmu niat jamaah. Nah, innamal a'mal binniyat. Amal tergantung niatmu sih niat jamaah kok. Berarti kamu tuh makmumnya masih gak oleh. Itu berarti harus 4. Begitu imam salam kamu sholat 4. Begitu. Ini madhabnya jumhur. Ya. Kalau madhab yang tadi itu berdasarkan man adraka minas sholati raka'ah faqad adraka sholah. Siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat, dia mendapati sholat itu. Tapi kalau gak dapat 1 rakaat berarti gak dapat sholat itu. Berarti gak dapat sholat berjamaah. Berarti hukumnya kamu sholat sendiri. Lah sholat sendiri sakarepmu. Itu maksudnya. Paham? Gitu nggih? Baik. Dilanjut akhirnya. Baik, pasangannya. Kalau tadi kan musafir di belakang mukim, sekarang sebaliknya, sholatul mukim khalfal musafir. Sholatnya orang mukim di belakang musafir. Maka jika orang mukim sholat 4 rakaat di belakang musafir, maka sepakat para ulama wajib bagi dia menyempurnakan sholatnya. Imam salam 2 rakaat, mukim langsung nambah 2 rakaat. Tidak ada masalah perbedaan apa jenenge? Perbedaan niat. Tapi yang musafir kalau tahu ada yang jadi makmumnya, maka dikasih tahu. Cocok menengahi. Ya, engko dikira sampean salat opo iki? Ono mana aliran sesat iki? Zuhur apa? 2 rakaat. Mana dikasih tahu, mohon maaf Pak, kami musafir, kami mengqosor sholat. Nanti kalau kami sudah salam pada 2 rakaat, senengan silakan nambah 2 rakaat. Begitu komunikasi. Ojo meneng ae. Ya bapak ngerti gak ngerti urusanmu, soalnya gak gelem ngaji. Misalnya ngono ya. Wah, kementus sih jenenge ya. Kementus. Tahu kementus ya? Baik. Gak oleh ngono, harus memberikan apa? Penjelasan, ya harus diberikan penjelasan. Ya, jangan apa jenenge membiarkan orang itu terfitnah. Jangan membiarkan orang itu terfitnah dan kita terfitnah. Diberikan penjelasan, ya. Atau misalkan tadi lupa tidak memberikan penjelasan, lupa di awal. Begitu dia salam lalu ngasih komando. Assalamualaikum langsung ngasih komando bagi yang mukim silakan nambah 2 rakaat. Kami tadi sholat qosor karena safar. Itu hukumnya sunnah, dikasih pengertian seperti itu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berkata kepada penduduk Mekah, ya atimmu sholatakum fa inna qaumun safar. Sempurnakan sholat kalian, kami ini kaum yang sedang safar. Begitu. Berikan penjelasan. Tidak bingung. Ya. Karena kadang orang itu nggak paham begitu loh. Gitu ya. Kita hukumi saja yang kaum muslimin awam gitu kan. Tidak semua orang ternyata ngaji itu. Kan sampai ada jenenge video kemarin saya lihat. Nah, sholat Itili sampai keliru. Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar itidal, Allahu Akbar sujud. Lalu takbir ziyadah lalu ruku sujud. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Jahil. Berarti tidak tahu? Enggak tahu ngaji. Belas ngono iku berarti. Kan gitu ya. Jadi takbir ziyadah malah rukuk sujud ya makmumnya gitu ya.
Kita iki yo apa lagi madrasah sapa iki gitu. Sampai itu terjadi gitu loh. Kan berarti nemen. Nah, itulah kondisinya. Maka jangan sampai tidak memberikan apa penjelasan gitu ya. Maka di tempat yang sama tahun depan imamnya harus memberikan penjelasan ya. Diingatkan, Bapak, Ibu-ibu, sholat Id itu ada takbir ziyadah. Ya. Setelah takbiratul ihram rakaat pertama ada 7. Setelah takbir intiqal pada rakaat kedua ada 5. Jadi pun rukuk sujud. Baik. Jadi perlu penjelasan. Jadi artinya ngemong gitu loh, ngemong kaum muslimin, dimong begitu ya. Baik. Jadi itu sholat mukim di belakang orang musafir. Dalilnya jelas, ya, dari Ibnu Umar. Bahwasanya Umar jika dia datang ke Mekah, sholat bersama mereka, ya sholat bimrokaatain, sholat ngimami 2 rakaat. Habis salam mengatakan, ya ala makaatimu sholatakum fa inna qaum musafir. Ya dikasih penjelasan. Yang menunjukkan bahwasanya mukim sholat sebagai mukim, tidak mengikuti musafir. Jelas ini. Nah, terus nanti cukup Pak? Cukup ya? Pertemuan berikutnya safar, wakai pembahasan safar nih. Wakai. Safar bagian ketiga ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Nih, Fadhil. Pertanyaan pertama. Iya. Bagaimana jika seorang yang pekerjaannya sebagai supir selalu berpergian jauh? Apakah berarti sholatnya selalu dikosor? Dan bolehkah selalu tidak Jumatan karena jam bekerjanya selalu bertepatan dengan sholat Jumat? Ini kalau masalah toh akhirnya. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Iya, sopir namanya melakukan perjalanan ya. Seperti kita punya teman sopir, tapi masya Allah ya, apa namanya, ya itu selalu menjaga dirinya. Jadi pekerjaannya sopir, nyupir truk kirim barang Jakarta. Sampai rumah telepon lagi, sekarang kirim nanti nang Bali, pulang kemana lagi, sekarang ke Lombok, pulang kemana lagi, terus seperti itu. Ya itu namanya hukumnya musafir. Nah selama musafir berlaku bagi dia hukum-hukum safar, kosor. Nggak apa-apa. Jadi ya Jumatan bagaimana? Nah, Jumatan itu bagi yang mukim itu wajib. Selagi dalam safar maka tidak wajib Jumatan. Ya kembali ke hukumnya. Hukumnya safar ya safar. Berlaku bagi dia hukum safar. Begitu. Ya, agama ini mudah. Yusrun, ya. Adinu yusrun. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan untuk kalian yang mudah, Allah tidak menginginkan kalian yang berat, yang sulit. Itu bertanya hukum. Tapi kalau bertanya dengan hati nuraninya, ya silahkan. Waduh rek, aku tadi sopir gak tahu melok jamaah balas, kan gitu ya? Ya pikiran dewe. Loh, kadang orang itu dengan terus safar, kosor, terus kemudian nggak pernah ikut jamaah. Kadang-kadang juga hatinya menjadi apa? Gelisah sendiri, gak Jumatan, gak enak dewe kan gitu ya. Ya pikiran dewe. Tapi kalau tanya hukum, maka hukumnya adalah safar dan berlaku bagi orang musafir hukum safar. Kosor, rukhsah ya dibolehkan dia kosor, Jumatan tidak wajib. Tapi kadang muncul dalam dirinya, ada aku sepirang wulan gak Jumatan. Ayo kon. Paham maksudnya?
Nah, begitu. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Yeah. Berkenaan dengan hadis yang sholat 40 hari tanpa ketinggalan takbir imam akan dijauhkan dari sifat kemunafikan. Pertanyaannya, apakah jika kondisi kita masih di depan masjid tapi imam sudah takbir dan kita mendengarnya, apakah kita perlu menghitung ulang hitungan 40 hari tersebut? Nggih. Namanya 40 hari tidak pernah putus. Sekali putus ya ngenol. Harus nyetat mana dari awal. 40 hari. Ya, 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam. Niku angel tak gampang? Hah? Angel tak gampang? Hah? 40 hari gak ketinggalan takbiratul ihram, ya. Bahkan di antara para salaf ada bukan 40 hari, 40 tahun selalu datang lebih dulu daripada muadzinnya. Dudu imame, muadzin 40 tahun bukan 40 hari ya. Jadi selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan muadzin. Jadi DCI di masjid saat durungnya muadzin teko. Wah, ini tambah nemenange lagi. Ya. Tapi luar biasa jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya bukan bentuk pertanyaan Ustaz, lebih kepada mohon nasihat Ustaz. Karena gini Ustaz, Ana pernah safar selama sebanyak 17 kota di Sumatera selama hampir 1 bulan. Berapa? 1 bulan? Iya, hampir 1 bulan. Itu selalu sholat qashar gitu. Nah ini Ana mohon nasihat Ustaz, karena gini sampai sekarang kok merasa ada sedikit ketidaktenangan. Karena saat itu selalu merasa kesepian Ustaz, sholatnya di hotel terus sendirian gitu. Nah itu kira-kira nasihat dari Ustaz gimana gitu. Nggih. Terus sendirian namanya. Wah, ini salah si jenan. Ya, makanya safar kan cari teman. Kalau nggak berangkatnya nggak ada teman, maka jadikan orang dalam perjalanan sebagai teman. Itu penting. Jadi kita misalkan safar ya sendirian ke Jakarta. Marono di bis jejer sama orang. Jadikan dia teman. Diajak ngobrol dan seterusnya, lalu diajak sholat. Begitu. Ya nanti singgah, ayo sholat. Gak ngarah, moh. Ya. Sungkan dewe kata ngomong moh itu. Melo, sekalipun mungkin gak roh kebiasaan gitu ya. Nah, begitu. Pengalamannya seperti itu, pengalaman gitu. Ya, samping sing susahnya kulit ternyata marono napa? Wedok. Kejadian nggak? Mungkin gak iso milih ya. Gak iso milih. Waduh rek wedok. Akhirnya golek-golek ijolan. Ya, golek-golek napa? Ijolan. Agar bisa sesama jenis. Baik, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kalau kita bertanya tentang hukum tadi, kalau hukum boleh tidak berdosa dan memang rusuh sekalipun dalam 1 bulan misalkan karena memang masih safar 1 bulan ke sana kemari pindah-pindah tempat seterusnya, maka hukumnya hukum safar dan berlaku bagi dia boleh untuk mengqashar. Hukumnya ya jelas seperti itu. Ada tidak perlu ada yang diragukan, diwaswaskan kan ya. Cuman memang kalau memang perasaan hatinya ya opo yo. Gitu ya, gimana? Ya sampean sholat. Gitu ya, ya sholat aja. Ya, mengulangi sholat. Apa boleh mengulangi sholat fardu? Boleh, tak apa-apa. Mengulangi. Seperti halnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai makmum, lalu pulang ke kampungnya sholat lagi ngimami sebagai imam. Jadi sholat sunnah. Seperti itu. Jadi artinya secara hukum tidak ada masalah itu loh hukumnya. Ya, tidak usah khawatirkan. Karena memang biar bagaimanapun kenyataannya bagi mereka yang sudah terbiasa menjaga sholat fardu berjamaah masih qashar saat
saat safar gak enak lah ijenan. Betul? Iya gak enak, ada perasaan gak enak begitu loh. Gitu ya. Bahkan mungkin apa jenenge hotel iki ada toko masjid gak krungu adzan belas rek gitu. Ya. Kita keluar dari hotel gitu ya. Saya pernah khutbah Id ya di satu tempat, dijemput lalu ditaruh di hotel. Subuh-subuh itu keluar dari hotel golek nandiatan gitu ya. Nandiatan gitu ya. Gak krungu adzan belas iki ndi iki. Ya Allah, melas gitu loh ya. Di hotel ada musola gitu ya. Kan awang sholat belas gitu ya. Ya Allah gitu. Kan awang sholat belas. Susah gitu loh, karena kebiasaannya sudah sholat berjamaah. Akhirnya balik nang kamar mana, ayo deh sholat bareng sama aku gitu. Sama istri. Karena itu perasaannya. Perasaan seperti itu jangan dimatikan. Kalau ada perasaan seperti itu jangan dimatikan. Eman, perasaan itu nikmat. Perasaan apa jenenge? Eman jamaah itu nikmat. Jangan dimatikan dengan alasan safar. Kalau mati temenan bahaya sampean. Ya, gara-gara terlalu lama safar lalu perasaan buru jamaah itu mati. Aduh wis. Ngulangi mana iki rada antep, belajari mana iki rada berat. Ya. Jadi tatkala misalkan kita mendengar adzan langsung mencolot gitu ya, menuju salat berjamaah, itu kan nikmat. Itu kan nikmat. Nah, itu jangan dimatikan dengan banyak ngambil rusuh tadi itu, akhirnya perasaan itu mati. Nah, ini bahaya ini. Ya, itu bahaya. Jelas ya soalnya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada Ustaz. Tidak ada? Tidak ada. Cukup ya? Baik, demikian dan mas sekalian rahmani rahmakumullah, masih kita bahas. Masih belum selesai pembahasan kita tentang safar. Kita lanjutkan, belum bahas jamak. Ya, belum bahas jamak dalam safar. Kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.